Apa kabar saudara sahabatku sekalian? Jumpa lagi dengan saya Dr. James Alan Darung. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan cuplikan video dari rapat dengar pendapat umum antara Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu atau PDIB dengan Komisi 9 DPR RI. Adapun PDIB adalah perkumpulan dokter yang telah memiliki SK Kemenkumham sejak tahun 2016. Ya, sejak tahun 2016. Mari kita simak bersama paparan yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIB, yaitu Dr. James Alan Darung, yaitu saya sendiri. Mari kita sama-sama menyimak. Terima kasih. Di PDIB, silakan. Terima kasih pimpinan, lebih khusus Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Para anggota DPR RI, Komisi 9 yang hadir di tempat maupun yang secara virtual. Saya Dr. James Alan Darung, SPOGMM, sebagai Ketua Umum PDIB. Saya juga didampingi oleh Dr. Abdul Halim, SPPD SKMHMM, jadi pakar hukum juga ini, terhalim ya. Jadi ya, di sini tentang revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Slide. Kenapa perlu direvisi? Ini dulu yang paling penting. Alasannya karena ini produk tahun 2004, sudah kurang lebih 18 tahun yang lalu, itu salah ketik 18 tahun yang lalu. Jadi sudah menurut saya kurang sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran saat ini, termasuk juga dengan pendapat masyarakat tentang pelayanan kedokteran, karena masyarakat sudah mau pelayanan yang lebih maju. Dan masih banyak ada pasal-pasal yang justru bukan untuk memajukan pelayanan kedokteran di Indonesia, justru dalam tanda petik menghambat, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan banyak sekali kesulitan dalam menerapkan atau melaksanakan program-program mereka dalam hal pelayanan kedokteran di seluruh Indonesia, karena ada beberapa pasal di Undang-Undang Praktek Kedokteran ini yang membuat sulit mereka untuk secepatnya itu melaksanakan program mereka. Slide. Nah, oleh karena itu undang-undang ini juga perlu bersinergi atau ada harmonisasi dengan undang-undang yang lain yang terkait dengan kedokteran dan kesehatan. Misalnya undang-undang pendidikan kedokteran yang tentu saja sementara proses juga untuk direvisi. Ada juga undang-undang tenaga kesehatan dan undang-undang cipta kerja yang di dalamnya juga ada terkait dengan bagaimana praktik dokter. Nah, oleh karena itu maka kami dari PDIB itu sangat setuju untuk dilakukan perubahan atau perbaikan dalam konteks secara konstruktif. Jadi jangan ada yang menghalang-halangi atau tidak sependapat, dan seolah-olah revisi ini mau dalam tanda petik mendegradasi atau malah membuat undang-undang praktek kedokteran ini lebih jelek. Tidak. Justru revisi itu bertujuan untuk memperbaiki, untuk membuat lebih baik lagi. Jadi revisi itu adalah suatu hal yang menurut saya justru diperlukan pada produk undang-undang yang sudah 18 tahun usianya. Slide. Nah, ini beberapa pasal. Slide lanjut. Saat ini di pasal 1 angka 12 itu yang jadi perdebatan adalah di situ tertulis organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia dan dokter untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Slide. Nah, dalam pasal 1 ini tiba-tiba muncul organisasi profesi langsung dengan nama organisasinya. Tidak ada definisi operasional apa dulu itu organisasi profesi. Harusnya harus dijabarkan organisasi profesi dulu, baru
dicantumkan nama organisasi. Tetapi menurut saya dalam undang-undang agak aneh kalau nama organisasi itu langsung ditulis. Biasanya undang-undang itu mengacu secara umum. Jadi dia hanya menyatakan bahwa organisasi profesi dokter itu apa. Misalnya, organisasi profesi dokter itu adalah perkumpulan para dokter yang telah diakui oleh negara dan organisasinya telah diakui oleh negara juga. Jadi organisasi profesi ini ada dua yang paling penting. Keanggotaannya sudah diakui oleh pemerintah atau negara dan organisasinya sudah diakui oleh pemerintah atau negara. Nah, anggota yang diakui oleh negara sebagai dokter yaitu sudah terdaftar di KKI dan sudah memiliki surat tanda register STR. Itu pada pasal di bawahnya itu menyatakan jelas untuk diakui negara harus memiliki STR untuk seorang dokter karena tidak semua dokter itu melakukan praktek kedokteran. Yang kedua, organisasinya harus diakui negara. Nah, menurut peraturan perundang-undangan, organisasi yang telah diakui oleh negara apabila telah diterbitkan SK Kemenkumham, yaitu SK sebagai perkumpulan. Jadi, organisasi profesi itu mengacu kepada organisasi dan anggotanya telah diakui oleh pemerintah, oleh negara. Kalau kedokteran di mana sudah memiliki STR untuk anggotanya dan SK Kemenkumham untuk organisasinya. Nah, apabila negara menerbitkan atau mengakui atau pemerintah mengakui organisasi profesi dokter itu ternyata lebih dari satu, ya kita harus terima karena pemerintah lah yang berhak untuk menentukan. Oleh karena itu tidak bisa lagi ada yang menyatakan bahwa hanya mereka sendiri satu-satunya, karena kalau pemerintah sudah mengakui lebih dari satu, maka kita harus patuh. Kalau tidak patuh kepada pemerintah, kita harus patuh kepada siapa gitu. Jadi itu yang harus kita pahami. Slide. Ya sudah. Ini definisi organisasi. Lanjut. Terus. Ya, jadi organisasi profesi itu adalah suatu perkumpulan atau perserikatan di mana individu-individu sudah ada pendidikan keahlian atau keterampilan yang sama pada bidang yang khusus atau tertentu. Prosesnya pekerjaannya secara profesional, ada struktur atau susunan organisasi dan ADART dan memiliki tujuan bersama. Slide sudah saya sampaikan tadi, dipercepat saja. Ya. Sudah tadi saya sampaikan. Sudah. Slide lagi. Sudah saya sampaikan tadi. Saya lebih cepat dari slide. Ya. Ini kira-kira kembali lagi? Ya. Jadi organisasi dan profesi kalau kita gabung jadi organisasi profesi. Nah, apabila dia diakui oleh pemerintah dalam hal ini tadi saya sebutkan STR, SK Kemenkumham, dan ternyata saat ini sudah lebih dari satu, ya kita harus terima. Slide. Jadi jangan lagi dikunci pada satu organisasi profesi seperti saat ini dikunci itu. Jadi usulan revisi adalah di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran ini disebutkan saja apa definisi atau apa itu organisasi profesi. Masalah nanti dia di lapangan itu organisasi profesi dokter mana-mana saja, itu tergantung pemerintah. Slide. Dan ini memang harus secepatnya diperbaiki, karena hal ini kalau dibiarkan ribut terus-menerus. Tapi memang nanti ini juga akan memudahkan Menteri Kesehatan untuk membuat uraian yang lebih detail lagi ya. Jadi Undang-Undang Praktek Kedokteran ini akan sangat membantu pemerintah. Slide. Nah, fakta di lapangan saat ini. Perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia bersiteru
di berbagai kesempatan dan di media, baik cetak, televisi online, untuk disebut sebagai organisasi profesi. Ini masalahnya. Jadi dua-duanya sudah diakui oleh pemerintah, sudah ada SK Kemenkumham, anggota-anggotanya sudah diakui oleh pemerintah dengan STR. Tapi karena dalam undang-undang praktek kedokteran ini ada pasal yang mengunci dengan kata-kata Ikatan Dokter Indonesia, maka Ikatan Dokter Indonesia menyatakan yang lain itu bukan. Nah, ini akan bergulir terus kalau tidak secepatnya itu diselesaikan. Slide. Jadi harus tegas karena ini akan memberikan kepastian hukum. Karena kalau tidak jelas akan justru membingungkan. Jadi tujuannya adalah untuk menjernihkan kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat itu tidak macam-macam. Karena subjek utama pelayanan praktek kedokteran adalah masyarakat itu sendiri. Slide. Nah ini, yang tadi pasal 1 angka 12, sekarang ini ada pasal 1 angka 4, 5, dan 7, yang terkait dengan pasal 38 poin C. Di situ adalah disebutkan sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi, dan rekomendasi organisasi profesi. Nah jelas, surat tanda registrasi oleh KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, suatu lembaga negara non-kementerian yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan independen. Tetapi ini sertifikat kompetensi dan rekomendasi organisasi profesi. Karena ini terkait dengan sertifikat kompetensi terkait dengan pengurusan STR. Sedangkan rekomendasi organisasi profesi terkait dengan pengurusan SIP. Nah, ternyata sertifikat kompetensi ini diserahkan kepada kolegium yang berada di bawah satu organisasi saja. Harusnya kan harus suatu lembaga independen yang berada di bawah pemerintah. Begitu juga untuk mengurus SIP benar dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Badan Perizinan Kabupaten Kota setempat. Tetapi harus ada rekomendasi organisasi profesi. Di pasal disebutkan selanjutnya itu ada kata harus, nanti saya sebutkan jelaskan di belakang sebentar lagi. Gara-gara ada kalimat harus ada rekomendasi organisasi profesi, sehingga otomatis tidak bisa seorang dokter itu mendapatkan SIP tanpa ada rekomendasi organisasi profesi. Tidak akan diproses, tidak akan diterbitkan. Jadi meskipun diterbitkan oleh pemerintah, tetapi prosesnya memerlukan campur tangan organisasi profesi yang selama ini sehingga membuat sangat sulit. Banyak hal yang mungkin nanti dari rekan-rekan dari Forum Dokter Susah Praktek akan menjelaskan lebih detail. Slide. Nah ini kata saya cuplik ya, ambil dari Undang-Undang Praktek Kedokteran yang saat ini. Ini memang kalau ini secepatnya diperbaiki, maka proses untuk seorang dokter itu mendapatkan izin praktek dan sertifikat kompetensi akan lebih mudah. Buat apa dokternya banyak, tetapi karena masalah administratif, mereka tidak bisa melaksanakan praktek profesi. Akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Proporsional perbandingan antara dokter dan masyarakat yang harus dia layani itu di Indonesia sangat jauh dan ideal yang diamanatkan oleh WHO. Oleh karena itu, justru kita membuat aturan-aturan yang membuat dokter-dokter itu sulit, aneh. Sudah kurang tenaga dokter, tetapi proses untuk dokter itu berpraktek banyak sekali aturan, sehingga mereka sulit. Slide. Nah, di sini juga saya sudah sebutkan tadi kan, Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 1 angka 7. Jadi jelas memang pemerintah yang mengeluarkan, tetapi proses
proses untuk keluar itu tadi ada hal-hal yang menghambat. Slide. Ini saya tegaskan dalam paparan saya ini. Tidak bisa hanya karena alasan tidak memiliki selembar surat rekomendasi, maka kewenangan pemerintah dihapuskan atau kewenangan menjadi tidak berlaku. Tidak boleh ada lagi selembar surat rekomendasi itu, sehingga kewenangan pemerintah menerbitkan SIP justru tidak terjadi. Tidak boleh lagi. Karena memang kita harus kembalikan kepada regulator. Dr. James nanti 5 menit lagi ya. Siapa, Men? Tidak bisa regulator itu diambil alih oleh organisasi profesi. Slide. Nah, ini karena kata harus dalam pasal 38. Jadi ada kalimat harus, baru di poin C itu memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Ini perlu direvisi. Karena ini satu kata tapi membuat sulit banyak orang. Slide. 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 Ini juga kita perlu revisi karena sudah tidak sesuai. Di sini disebut yang menerbitkan SIP itu adalah pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten kota. Fakta saat ini yang mengeluarkan sudah hampir semua adalah oleh Badan Perizinan Terpadu, bukan lagi pejabat kesehatan. Justru dari pejabat kesehatan hanya memberikan rekomendasi ke Badan Perizinan Satu Pintu atau Dinas Perizinan Satu Pintu. Jadi ini pasal 37 angka 1 sudah tidak sesuai dengan kekinian, dengan apa yang fakta di lapangan saat ini. Slide. Ya, slide. 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 Nah, saya bicara tentang pembinaan etika. Dalam kewenangan KKI tadi, yang sudah lewat tadi, itu salah satu kewenangan KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, adalah pembinaan etika profesi. Tetapi apakah selama ini dijalankan? Tidak, karena kalau pembinaan etika profesi dijalankan oleh KKI dalam hal ini begini, untuk pembinaan pengawasan etika profesi, KKI itu harus bersama dengan organisasi profesi. Selama ini saya yakin tidak. Kalau itu terjadi, kasus Dr. Terawan tidak akan terjadi. Dalam undang-undang menyatakan organisasi profesi harus bekerja sama dengan KKI untuk permasalahan etika. Tapi yang terjadi berjalan sendiri. Sehingga kasus Dr. Terawan menjadi kontroversial. Slide. Maka pasal-pasal untuk etika profesi ini harus diperkuat, diperjelas. Dan itu untuk standar etika harusnya dia harus berdiri sendiri, tidak masuk dalam organisasi profesi. Slide. 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 Nah, ini contoh masalah etika, conflict of interest. Ini satu pejabat tinggi ini, dia sebagai bintang iklan di salah satu media televisi, itu secara etik dilarang. Apakah dia menjadi bintang iklan, atau dia menyatakan diri sebagai dokter, atau ada logo ini. Ini semua masuk ini. Sudah menyatakan diri dokter, ada namanya. Sudah memakai jas dokter, sudah ada logo ID. Menjadi bintang iklan perusahaan komersial. Tetapi tidak diproses sampai saat ini. Kenapa? Karena petinggi. Jadi masalah etika ini akan sulit kalau ada konflik interest. Kalau anggota-anggota biasa mudah saja diproses secara etik. Disanksi, bahkan ada dokter yang dikeluarkan sebagai keanggotaan. Tetapi kalau petinggi kan tidak sampai saat ini. Sekitar tahun 2015. Slide. Ini tahun lalu. Ini ada komisaris independen dari ID. Itu secara etik tidak boleh. Organisasi profesi itu ada komisaris, menjadi komisaris independen di suatu perusahaan komersial. Tidak diproses, dibiarkan. Slide. Jadi secara etika kedokteran itu dilarang. Tetapi ada yang tidak diproses oleh MKEK karena dalam tanda
petik merupakan pejabat tinggi ID. Bahkan oknum tersebut adalah ketua umum saat ini. Slide. Kenapa demikian? Karena MKEK SK-nya dibuat oleh ketua umum. Ketua umum yang membuat SK. Dan pelaksanaan kalau ada sanksi, biarpun keputusan MKEK itu katanya independen, tetapi tetap harus dijalankan oleh ketua umum. Jadi agak sulit kalau MKEK itu membuat putusan yang harus dijalankan oleh ketua umum, sedangkan yang menjadi objek perkara itu dirinya sendiri. Itu konflik of interest, itu harus dibenahi. Jadi memang MKEK harus berdiri sendiri, menjadi lembaga independen seperti KKI. Jangan lagi di bawah organisasi profesi. Slide. Ini kasus Dokter Terawan itu pada rame gara-gara ini aturan banyak yang kurang jelas. Slide. Dan berikutnya, perlindungan hukum belum jelas pada Undang-Undang Praktek Kedokteran. Karena hanya disebut dokter memiliki hak memperoleh perlindungan hukum. Tidak disebutkan siapa, pihak mana. Pihak mana, karena ini dinyatakan dalam undang-undang loh. Harusnya disebutkan perlindungan hukum terhadap dokter dalam melakukan praktek kedokteran dilakukan oleh siapa. Mohon para anggota Dewan yang terhormat dapat merevisi ini, memperjelas ini. Slide. Nah, termasuk apabila seorang dokter mendapat tuntutan hukum, mau diproses di mana? Apakah pengadilan umum atau pengadilan khusus? Karena kalau yang menuntut hakimnya tidak memiliki background hukum kesehatan, hukum kedokteran, dan jaksanya akan kacau ini. Jadi apakah dipertimbangkan khusus dalam hal praktek kedokteran ya? Kalau dokter itu masalah hukum tidak terkait praktek kedokteran, silakan di pengadilan umum. Ya, slide. Ini kan jelas. Ada 3 norma seorang dokter menjalankan praktek kedokteran. Norma etika sudah ada MKEK, tapi MKEK ini harus lebih diperkuat dan jangan masuk dalam satu organisasi profesi. Itu harus lembaga independen. Kedua, norma disiplin sudah dilaksanakan oleh MKDKI, tapi norma hukum belum jelas. Dalam praktek kedokteran, norma hukum seorang dokter sampai saat ini tidak jelas karena Undang-Undang Praktek Kedokteran tidak menguraikan itu. Hanya menyatakan berhak memperoleh perlindungan hukum. Bagaimana rumusannya? Nanti ada pakar mungkin lebih jelas itu nanti. Soal itu. Nah ini, yang harus direvisi juga di ini, pasal tentang ketentuan pidana. Ini masih tercantum dalam Undang-Undang Produk ini, padahal Mahkamah Konstitusi sudah menghapus pasal pidana. Jadi kalau tidak direvisi, maka Undang-Undang Praktek Kedokteran ini sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Ada pasal yang sudah dicabut. Slide. Hal-hal yang perlu ditambahkan belum ada. Masalah telemedicine. Telemedicine penting karena dalam Undang-Undang Pradok itu belum ada aturan memeriksa jarak jauh dan memberikan pengobatan jarak jauh. Belum ada. Nah ini berbahaya kalau tidak dibuat aturan, maka bisa nanti ke depan akan ada tuntutan hukum. Ini harus ditambahkan, karena zaman sekarang mau tidak mau kita harus terima telemedicine. Malah akan ke depan akan ada telesurgery, operasi jarak jauh dengan menggunakan robot. Itu harus ada aturan. Jadi dokternya bisa saja di rumah, ada perangkatnya, instrumennya, tersambung dengan internet, ada robot di ruang operasi, dia bisa operasi seperti seorang anak memainkan video game. Dan itu sudah ada, kita harus atur itu. Kalau tidak, berbahaya karena bisa ada tuntutan hukum. Padahal itu dalam dunia kedokteran sudah biasa sekarang ini. Nah, masalah yang kedua yang harus diatur, bagaimana distribusi dokter. Permasalahan ini sangat penting. Kementerian Kesehatan sangat kesulitan mendistribusikan dokter, baik mengambil dokter Indonesia yang dari luar negeri kah, atau dokter yang sudah lulus tapi tidak ada izin praktek kah, baik bagaimana aturan tentang dokter-dokter yang terkumpul hanya di kota-kota besar, tidak ada aturan jelas, sehingga sulit bagi pemerintah karena dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran tidak diatur. Justru masalah utama pelayanan kesehatan dan kedokteran Indonesia adalah distribusi tenaga kesehatan, termasuk distribusi tenaga dokter. Undang-Undang Praktek Kedokteran harus memperkuat itu, memberikan
konten untuk ini. Ini sangat penting untuk terus menerus. Slide sudah mau habis, Pak Melki. Tinggal 2 slide. Nah ini yang kedua juga, bagaimana ini dokter sudah sekolahnya susah, mahal. Jadi ada pendidikan yang bermodal tinggi, mahal. Tapi setelah lulus, apakah kita semua tahu, sudah lulus belum tentu bisa praktek. Kacau, itu kita justru mempersulit dokter-dokter itu. Luar negeri yang negara maju kok tidak sesulit kita, nanti akan dipaparkan mungkin oleh kawan-kawan. Indonesia sangat sulit pada kekurangan. Lucu. Slide. Nah, dalam revisi ini, Kementerian Kesehatan harus diberikan kewenangan yang lebih luas tentang masalah ini. Dan jangan justru kewenangan yang menentukan ini diberikan beban kewenangan kepada organisasi profesi. Ya, aneh. Organisasi profesi melakukan fungsi pemerintahan. Tidak boleh dong. Slide. Jadi kesimpulan, pemerintah harus sebagai penentu di dalam pelayanan kesehatan dan kedokteran. Sehingga harus diatur bahwa jangan sampai ada organ non pemerintah yang justru lebih menentukan. Jangan sampai, ini kacau di lapangan. Kalau ada organ non pemerintah justru lebih menentukan dari pemerintah. Slide. Nah, apabila pemerintah ingin organisasi dokter untuk ikut membantu pelaksanaan program-programnya, maka harus juga diberikan anggaran dari pemerintah. Itu harus tegas. Slide. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. James Alan Rarung dan teman-teman dari PDIB. Ini omong apa adanya gini bagus ini kan forum terbuka biar kita cari solusi dan tadi banyak hal yang sudah dibuka apa adanya oleh Dr. James. Demikianlah telah dipaparkan cuplikan video singkat tentang apa yang disampaikan oleh PDIB terkait dengan revisi Undang-Undang Praktek Kedokteran yang memang sudah ingin dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah. Iya benar, DPR RI dan pemerintah sudah dalam proses untuk merevisi Undang-Undang Praktek Kedokteran yang usianya sudah lebih dari 18 tahun. Jadi memang sudah banyak hal yang perlu kita sesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran saat ini, termasuk juga disesuaikan dengan pelayanan kedokteran kepada rakyat Indonesia yang tentu saja harus semakin lebih baik hari ini dan ke depan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali, salam sehat.